Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kalau kapan waktu saya sempat bikin sedikit opening mengulas tentang si Tageto Hokkaido ini. Bacanya gimana ya? Hokkaido kali ya niatnya. Espresso blend Hokkaido dengan 80% Arabica dan 20% Robusta. Notes terakhir adalah ini oke dibikin kopi susu, karena biasanya tujuan beli espresso blend buat di rumah adalah biasanya buat orang rumah, dan buat saya sendiri biasa untuk kopi susu, untuk espresso, atau saya biasa untuk kopi hitam. Kopi hitam itu menggunakan si Aeropress atau Starry Mirage atau si Moka Pot saya. Alatnya cuma itu, jarang banget, bahkan mungkin nggak pernah espresso blend yang menggunakan Robusta. Saya nggak pernah pakai brew metodenya V60, bahkan kayaknya belum pernah cold brew pun saya belum pernah. Tapi kalau cold brew instan pakai Starry Mirage saya sering bikin si espresso blend bukan Hokkaido tapi espresso blend. Ribet banget sih, espresso blend sering banget saya pakai instan, kopi instan brew menggunakan si Starry Mirage. Supaya apa? Supaya create kremanya yang seru, playful rasanya, dan bisa disetting mau ringan, mau jadi espresso, mau setengah espresso, mau kopi hitam, mau instant cold brew, bebas. Notes terakhir tuh enak ya, diulang lagi. Oke lah. Yang saya videoin itu menggunakan Kang jualan menggunakan si Starry Mirage. Saya videoin pas opening banget, pas bukaan pertama. Lalu saya bikin minum espresso 1, kopi susu buat orang rumah sedikit, susunya 1. Buat saya pribadi rasanya enak, termasuk enak. Tapi kalau ini dibikin medium dark untuk kopi susu untuk kopi susu pasti lebih enak. Tapi karena ini medium menuju sedikit dark, kita akan timbang. Saya kali ini akan menggunakan Aeropress di attach sama Velo dan paper filter. Lalu gramasinya saya akan set karena ini light, jadi biasa saya set 18. Idola saya adalah 18 gram, 17 gram, idola saya 18 gram. Oke, 18 gram kelebihan dikit, kurangin deh. Saya tuh orang yang lumayan sedikit presisi kalau untuk gramasi. Saya bisa mungkin, entah apa tujuannya, nggak ada, biar nampak kayak orang bener aja. Nih 8 gram binnya sih seperti yang saya bilang, oke lah, harganya murah kok. Walaupun nih ada beberapa memang bin yang nggak sempurna, terus roastingannya juga memang nggak sempurna. Mungkin seperti teman saya bilang, jangan tinggikan ekspektasi, tapi ekspektasi harus disamakan dengan realitas harga. Jadi jangan terlalu tinggi. Oke lah. Oke teman. Oke, kita pinggirkan. Saya menggunakan Aeropress KW. Nggak tahu lah, saya lebih nyaman pakai Aeropress KW dibandingkan dengan Aeropress Ori ya. Dia tuh lebih kokoh kalau saya merasa si Aeropress KW ini. Pakai Velo dan
paper filter, lalu di attach ke sini, make sure ngelock. Oke, udah ngelock, lalu saya tuang ke sini. Oke, sip, diratakan gini supaya nggak ada gumpalan kopi nanti teman-teman. Oke ya, saya ambil airnya 94 derajat Celcius, lalu nanti airnya saya akan set di 60 ml. Tunggu ya, ambil airnya dulu. Kita akan brew di suhu di air 60 ml, lalu suhunya 94 derajat Celcius. Kalau saya nggak boleh lebih, kalau saya sebisa mungkin pas lebih deh. Kita aduk. Duh, kemana nih kayunya, hilang. Adukan kayu hilang. Aduk, nampak menarik ya si golden kremanya. Make sure keaduk semua. Kalau orang-orang bilang diamkan dulu 1 menit, jangan. Kalau nanti over ekstraksi malah rasanya malah bitter aja, nggak ada sensasi yang gimana banget. Kita langsung, kalau saya langsung press. One, two, three. Sampai maksimal. Sip. Sampai maksimal hasilnya bergejolak. Lalu next saya menggunakan es batu ala-ala, cuman buat mendinginkan aja. Ini saya pakai besi es batunya. Kalau gitu saya tuang si kopinya aja ke es batunya ya. Oke. 45 kurang lebih. Nah, lumayan ya. Nextnya adalah kita akan kasih susu. Mungkin keenakan berkopinya gitu keluar seperti ini, seperti 200. Kalau misalnya pakalah gitu pas saya lebihin dikit ya, 220 ya. Sip, 220 ini 220. Lalu langkah berikutnya tentu saja akan kita cicipin. Saya ada gula aren buat rasa yang lebih manja. Lalut lagi rasanya. Kita akan cicipin dulu, diaduk dulu. Jadi fungsinya si batu besi ini adalah pengganti es batu. Jadi dia mendinginkan, tapi dia nggak mengubah rasa sama sekali. Jadi tetap, dan dinginnya jadi sedikit tahan lama. Kalau saya pakai es batu agak kurang netral ya, karena yang netral juga sih sebenarnya. Cuman kan di seduhan pertama rasanya tetap stay, tapi makin lama es batunya makin cair, nanti rasa kopinya makin berubah, rasa es kopi susunya. Kalau ini nggak mengubah apapun, dia akan sampai kalian sedot di sedotan terakhir dia akan stay rasanya seperti semula. Kita akan cicipin rasanya. Ya, lalut ya. Please deh.
emosi. Saya akan bikin headnya dulu, lalu nanti akan saya cicipin menggunakan si bentar ya. Nah, karena ini buat saya cuman sementara sorry, buat saya sementara, jadi akan saya kasih gula sekitar 10 gram buat orang rumah kurang lebih 10 gram lah. Buat ini wangi banget gulanya, gula aren saya beli pakai si Jafara, langganan, one of the best lah. 8 aja, jangan terlalu banyak. 8 gram itu untuk kopi segini, dia memberikan tekstur rasa manis-manis gurih. 8 gram kita aduk. Lalu kita cicipin, habis itu kita kasih ke orang rumah. Konklusi dulu, habis itu kasih ke orang rumah. Halo. Enak, gurih, pahit, dan ada manis-manisnya sedikit. Enak banget. Salah satu blend yang di range harga murah, sama seperti blend-blendnya si Workers Hokkaido, menurut saya rekomen banget untuk kalian beli. Nyamuk gede lihat teh, penting banget nih, gede banget nyamuknya. Saya matiin, saya bejak. Enak juga ya. Oke lah, usah buat orang rumah, buat saya aja. Orang rumah anyway kayaknya masih ada kok. Kemarin saya bikin seliter nih buat pakai si Hokkaido buat orang rumah, khusus liter, pakai Aeropress Genpor juga. Terus kapan waktu saya menggunakan si Koku juga bikin 1 liter menggunakan Aeropress, agak Genpor sih, tapi ya buat stok orang rumah, jadi saya nggak dikit-dikit bikin. Enak ya sore-sore ngopi gini, soalnya jam 4-an, pas banget suasananya. Robusta Lampungnya sedikit berasa, tapi saya lebih suka, memang idola saya di 80-20, 70-20 masih oke. 50-50 kalau robustanya terlalu strong, aromanya saya nggak nyaman. Ini enak banget, dia akan stay rasanya sampai saya menghabiskan si es kopi susunya. Gimana? Ada diskusi, kita diskusi di kolom komen, diskusi seru aja. Kopi itu nggak usah jadi perdebatan, menurut saya. Tapi kalau kalian mau debat ya silahkan. Tapi nggak tahu ya, yang diperdebatkan di kopi itu apa sih? Menurut saya nggak ada ya. Nggak ada yang mesti diperdebatkan di kopi. Kopi itu untuk dinikmati dan berbagi kopi, berbagi rasa, berbagi pengalaman, dan berbagi saling merekomenkan roster. Karena seperti yang saya bilang, saya termasuk orang yang gak bisa move on dari roster-roster yang mahal selama ini, yang memanjakan lidah saya dengan harusnya kayak gini. Lalu beberapa teman-teman di ala-ala suka-suka udah mulai cobain yang ini, cobain yang itu, saya ngikutin aja. Ada beberapa yang memang enak di lidah, dan ada yang beberapa nggak cocok di lidah. Nggak perlu jadi perdebatan yang nggak serius juga, karena menurut saya agak susah memperdebatkan kopi, karena pada akhirnya bisa sangat subjektif banget. Buat
orang lain mungkin Hokkaido ini gak cocok, buat saya cocok. Terus buat orang lain si Shikoku itu enak banget, buat saya nggak. Apa yang harus diperdebatkan dari itu? Nggak ada kan? Jadi sama-sama kita menikmati aja. Paling dikasih catatan aja, oh yang ini enak karena ini paling itu. Rasional kok sebenarnya, walaupun nggak bisa walaupun bukan untuk didebatkan, tapi rasa kopi itu sangat rasional banget menurut saya. Kopi yang nggak enak ya pasti nggak akan enak sih. Dia pasti ada rasionalnya. Kalau saya sih gitu, rasionalnya kopi Shikoku nggak enak menurut saya karena terlalu banyak si robustanya. Rasionalnya espresso blend Hokkaido enak ya karena memang 80% Arabica. Buat saya ini akan lebih enak kalau dibikin dark, medium dark. Sekali lagi, tapi setiap roaster punya alirannya masing-masing. Ada roaster yang tetap stay di light to medium atau medium aja, ada roaster yang alirannya dark terus. Tapi ya kita konsumen memang nggak bisa memaksakan. Ya kita beli, nikmatin, cocok beli lagi, kalau enggak ya udah jangan dibeli. Habis udah sore, jam 4:30, pas banget saatnya kita beberes. Hari ini WFH saya minggu pertama. Saya dibagi tim A tim B, jadi tim B mesti masuk, tim A di rumah, saya di rumah, jadi menikmati kopi-kopi ala-ala di rumah sore-sore. Kalau di kantor jam segini udah pulang, jam 4. Ya udah gitu aja. Closing, recommend, kalau buat saya recommended buat dicoba, compare to Shikoku. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.